apa sih tujuan perawatan bayi baru lahir itu? Perawatan bayi baru lahir itu bertujuan untuk menjaga kesehatan bayi kita agar tetap terjaga. Ya, tentunya kita nggak mau kan sebagai orang tua bayi kita itu sakit. Bayi kita sering sekali ketemu kasus di mana bayinya itu masuk ruang perawatan di peri, bayinya itu turun berat badannya, padahal ibunya mengatakan saya sudah menyusui, saya sudah sering sekali menyusui, bu, kenapa bayi saya tetap turun beratnya, terus bayinya juga kuning gitu kan. Nah, tadi tanya kan, kenapa, apa yang salah tadi, kan dia pusing, dia nggak cocok bayi itu, yang mau warung siapa, paling ibunya bukan bayinya. Ya, kemudian skincare itu boleh-boleh saja sih, nggak ada yang melarang juga ya. Sebenarnya perhatian tadi ada sakit Ganesha ya, nanti akan ada bidan ke rumah ya, bidannya ke rumah. Di sana di rumah akan diajarkan cara menyusui yang benar, cara perawatan tali pusat, memandikan bayi, kemudian pijat bayi darah, pijat oksitosin. Nah, nanti bapaknya juga peran serta ikut, berarti oleh suami. Halo semua, selamat datang di Obrol-Obrol Santai Ersud Ganesha. Nah, sahabat Ganesha, senang sekali ya pada hari ini kita sudah mengundang salah satu narasumber, yaitu bidan senior kita di Ersud Ganesha, yaitu Kak Siska. Halo Kak Siska. Halo Epi, terima kasih ya sudah mengundang saya. Senang sekali saya bisa hadir di sini pada podcast kali ini. Bagaimana sih perawatan pada bayi baru lahir? Mengingat di era sekarang ini banyak pelatihan untuk merawat bayi baru lahir, dan banyak juga pasangan-pasangan baru ya yang mungkin kurang tahu tentang bagaimana sih cara merawat bayi baru lahir. Dan mungkin di sini nanti info ini sangat berguna ya untuk kita sebelum memiliki anak itu bagaimana ya Kak? Oh iya, bagus sekali ya topik yang diambil ya tentang perawatan bayi. Tentunya terlebih dahulu saya mau mengucapkan selamat ya untuk para ibu-ibu yang sudah lahiran di rumah sakit Ganesha. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas dan pintar ya. Oke, berbicara mengenai perawatan bayi baru lahir, itu penting memang ya, kayak lagi bilang tadi ya, memang penting untuk ibu-ibu yang lagi hamil, ibu-ibu yang sedang melahirkan. Tentunya itu kan sebagai bekal ya untuk merawat bayi. Nah, apa sih tujuan perawatan bayi baru lahir itu? Perawatan bayi baru lahir itu bertujuan untuk menjaga kesehatan bayi kita agar tetap terjaga ya. Tentunya kita nggak mau kan sebagai orang tua bayi kita itu sakit, bayi kita itu rewel ya. Tentunya kita harus menyiapkan sejak dini. Nah, apa yang perlu kita siapkan itu banyak. Ada persiapan ruangan, persiapan dari kita sendiri, kita terus persiapan bagaimana teknik-teknik perawatannya itu, ada menyusui, ada bagaimana cara perawatan pusatnya, memandikannya, kebersihannya, itu banyak sekali yang perlu kita bagi ya sama ibu-ibu di rumah ya. Bagaimana proses menyusui yang baik dan benar? Proses menyusui itu penting ya, dan perlu diketahui oleh para ibu-ibu gimana itu untuk pemenuhan nutrisi bayi kita ya. Sering sekali ketemu kasus di mana bayinya itu masuk ruang perawatan di peri, bayinya itu turun berat badannya, padahal ibunya mengatakan saya sudah menyusui, saya sudah sering sekali menyusui, bu, kenapa bayi saya tetap turun beratnya, terus bayinya juga kuning gitu kan. Nah, tadi tanya kan, kenapa, apa yang salah dalam ibu ini? Nah, sering itu terjadi. Salahnya di mana? Ibunya menyusui itu ada dua yang penting. Keberhasilan dalam menyusui itu tergantung dari bagaimana posisi kita menyusui dan perlekatannya. Ya. Nah, ini ada pantun. Ini saya akan contohkan bagaimana yang pertama posisi menyusui. Ini saya jelaskan cara menyusui yang benar. Nah, ini ada bayi. Nah, kalau Epi di rumah gimana menyusui? Coba. Pakaian seperti ini, kemudian ini dilekatkan pada payudara. Nah, menyusui itu tidak hanya begini ya, tidak hanya memberikan ASI kepada bayi, tidak hanya itu, ada posisinya benar ya. Posisinya seperti ini, di mana, nah
perut bayi dan perut ibu itu menempel. Ya, kepalanya menghadap ke sini, jangan begini. Nah, kepalanya aja yang seperti ini. Coba kalau kita minum air, kepala kita begini minum air, enak nggak? Nggak kan? Tersedak. Atau minumnya tumpah-tumpah itu nggak efektif ya. Nah, Jadi badannya dimiringkan seperti ini, perut bayi menghadap perut ibu. Ya, ini tangannya boleh pakai selop atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian tangan satunya di sini. Nah, ini perhatikan telinga, bahu, tangan dan kaki dalam satu garis lurus. Ya, ini pegang seperti ini. Kemudian ASI kita keluarkan sedikit. Nah, coba saya taruh dulu ya. Nah, ini anggap saja ini payudara ya. Ini ASI kita keluarkan, kemudian kita oleskan di sekelilingnya. Ini kan ada yang hitam-hitam ini. Hitam-hitam ini namanya areola. Ini ya. Ini harus dipisah ke sebagian besar areola ini harus dipisah sama bayi. Ini baru efektif, jangan putingnya aja, nanti keluarnya sedikit ya. Terus putingnya juga lecet, keluarkan sedikit oleskan untuk melembabkan ya. Nah, kalau ada pertanyaan ibu-ibu, kalau areola saya besar gimana? Kalau puting saya besar gimana? Apakah semua harus masuk areolanya? Kan nggak mungkin ya. Itu saya katakan sebagian besar, jadi tidak semua areola masuk ya. Nah, seperti itu. Itu pada saat menyusui. Kemudian kan sudah masuk ini puting dan areola. Nah, seperti ini. Untuk perawatan pada kulit bayi baru lahir, Kak, seperti yang kita tahu, kulit bayi baru lahir itu kan sangat sensitif ya, Kak ya. Kemudian jadi bagaimana sih, Kak, cara perawatan yang dilihat dari mandinya, kemudian lotion yang diberikan? Seperti yang kita tahu sekarang kan ada skincare pada bayi ya. Apa saja rangkaian yang bisa kita berikan kepada bayi? Kalau menurut saya ya, ini kalau perawatan kulit bayi itu kalau menurut saya diberikan lotion saja cukup, atau mau dikasih minyak lotion di perutnya untuk mencegah kembung itu boleh. Kalau skincare itu boleh, tapi tidak wajib. Ya, kita perhatikan juga skincare-nya itu yang penting sudah BPOM ya. Jangan pakai skincare awal-awal takutnya iritasi kulit bayi. Ya, jangan juga menggunakan produk lotion yang banyak alkoholnya. Parfumnya terlalu keras, itu kalau terlalu harum bagi bayi itu bisa menyebabkan dia pusing. Ya nggak cocok bayi itu. Yang mau harum siapa? Paling ibunya, bukan bayinya. Ya, kemudian skincare itu boleh-boleh saja sih, nggak ada yang melarang juga ya. Sebenarnya perhatikan aja reaksi kulit bayinya. Jangan sampai kita ingin menggunakan banyak produk tapi kulit bayi sensitivitas. Ya, Untuk kalau untuk perawatan tali pusatnya nih, Kak, apa ada teknik tertentu dalam perawat tali pusat bayi ini? Kalau teknik perawatan tali pusat itu yang perlu kita ingat, itu tali pusat itu harus bersih dan kering. Itu aja, nggak perlu yang Nah, seperti ini juga mengingatkan ibu-ibu di rumah ya. Tali pusat itu jangan diisi apa-apa, jangan diisi ramu-ramuan. Soalnya saya pernah ada kasus tali pusat dikasih ramuan-ramuan di daunan, jadinya sekitar tali pusat perutnya itu di sekitar itu memerah, bayinya panas, itu kan infeksi, akhirnya dirawat di ruang bayi ya. Jangan dikasih apa-apa, tergantung kita merawatnya. Kalau dia tetap kering, tetap bersih, itu cepat puputnya. Bisa juga dibiarkan saja, tidak dikasih apa-apa, nanti mandi tetap sabunin, keringin, atau mau dibungkus kasa juga bisa. Yang penting kasa itu harus rajin diganti, jangan dibungkus kasa nggak diganti-ganti seminggu, baunya bukan main. Ya, sering diganti, kalau kena kencing diganti, kalau ini bersihkan, penting kita rajin keringin ya. Terus masangnya juga, ini kan tali pusat, kan pakai pempes gini, tali pusatnya di luar, jangan di dalam pempes. Di luar, berarti di luar biar kering. Juga kita sebelum merawat tali pusat, tangan kita juga harus bersih ya, terus rajin cuci tangan. Cuci tangan, 6 langkah cuci tangan, kan sering diajarkan sama perawat Ganesha ya. Ibu-ibu yang melahirkan di sini pasti tahu bagaimana 6 langkah cuci tangan ya. Ya. Kalau terjadi infeksi, kita lihat ada kemerahan, ada nanah,
di situ Pengeluaran ya cairan. ada pengeluaran cairan, keluhan mama, pengeluaran darah, bayinya panas, dia rewel, seperti itu kalau terjadi infeksi ya segera periksakan ke rumah sakit Ganesha, daftar ke Polri Anak, konsul langsung ya seperti itu. Terus selanjutnya Kak Siska, skin to skin itu sangat bagus untuk ibu dan bayi. Tapi untuk bayi yang lahir sesar, bagaimana teknik skin to skin itu dilakukan? Saya jelaskan skin to skin itu apa ya. Skin to skin itu adalah kontak langsung dengan kulit ibu, kulit bayi dengan kulit ibu. Itu sudah dilakukan di rumah sakit Ganesha, di mana bayi yang baru lahir itu langsung dilakukan IMD ya. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini, di mana bayi begitu lahir 1 jam pertama itu langsung diletakkan di dada ibu, ibunya tidak pakai apa-apa, langsung diletakkan di dalam itu langsung kalau di dada. Itu nanti bayinya akan mencari sendiri penting susunya, dia akan memisah, dia akan menyusu kepada ibunya langsung ya. Nah itu sudah terjadi skin to skin. Tujuannya apa? Dilakukan IMD. IMD itu tujuannya menjalin kedekatan antara ibu dan bayi ya. Kemudian dengan skin to skin bayinya dekat hangat. Kemudian ibu dan bayi lebih tenang, menjadi memberikan ketenangan. Bayi saya sehat gitu ibunya ya. Dan lihat langsung bayinya tentunya menghadapi proses persalinan, mungkin ibunya tegang, setelah lihat bayinya ibunya langsung tenang ya, langsung lebih tenang. Kemudian itu juga dengan menyusui langsung meningkatkan imunitas bayi. Jadi begitu mengisap ASI pertama, dia akan mendapat imunitas dari ibunya, mendapat kekebalan itu dari ibunya, yaitu kolostrum itu ya, kolostrum itu ASI pertama, itu baik untuk bayi ya. Terus skin to skin. Kemudian kan pada saat menyusui juga kan perut ibu menempel dengan perut bayi. Nah, dengan menyusui bayi itu akan merangsang hormon namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu membantu proses pengeluaran ASI. Kemudian dengan menyusui bayi kita akan menatap bayi, timbul rasa kasih sayang, ada anakku sayang gitu ya. Nanti rasa kasih sayang yang timbul dalam seorang ibu itu akan merangsang hormon prolaktin namanya, itu akan memproduksi ASI gitu. Dengan cara kita menyusui yang benar, rasa kasih sayang yang kita berikan kepada bayi itu akan meningkatkan sendiri produksi ASI. Di samping itu ibu juga harus banyak minum, mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Kemudian Kak, mohon maaf nih, ibu-ibu di rumah mungkin ada yang beberapa yang bingung ya, bagaimana sih cara penyimpanan ASI yang baik dan benar? Cara penyimpanan ASI. Cara penyimpanan ASI itu bisa disimpan di kulkas ya. Sekarang kan diperah dulu. Kalau disimpan di udara bebas itu bisa sampai 6 jam. 6 jam dia bertahan. Kalau susu formula kan 2 jam saja. Tapi kalau ASI fresh yang langsung baru diperas langsung disimpan di udara bebas itu cuma 6 jam. Kemudian kalau ASI perah yang disimpan di kulkas bagian bawahnya itu bertahan 1 minggu. Kalau yang di freezer itu minimal 3 bisa sampai 6 bulan untuk bertahannya. Caranya gimana menyimpan ASI? Nah, ASI bisa disimpan dengan plastik ASI, bisa juga botol ASI itu di supermarket kan botol kaca itu ya. Nanti itu diisi label nama, kemudian tanggal, kemudian jam memerahnya, susun dia. Nah, misalnya kalau simpan di freezer itu kan 3 sampai 6 bulan, urutin aja mana yang duluan, belakangan gitu ya. Terus gitu. Jadi kita yang ambil berikan pada bayi yang duluan, kita kan ada tanggalnya itu. Oh ya, ini masih bisa ya. Kemudian cara menyimpannya juga, misalnya simpan di freezer, jangan diisi daging atau di sana ya, steril berarti ya, tidak boleh ASI saja, jangan diisi daging atau sambal pengaruh jelek. Dia sih bisa rusak ya. Untuk menyiapkannya kita bisa gunakan alat untuk penghangat ASI yang itu bisa disetel.
40 derajat itu sampai berapa derajat, biasanya sih 40 derajat ya. Nah kalau tidak punya bisa pakai gelas begini, bisa, atau tempat yang tahan panas. Nanti yang kalau dari plastik ASI itu tuang dulu, bisa tuang ke don, atau dari botol ASI bisa langsung dari plastik ASI tuang ke don dulu ya. Misalnya dia beku, kita siram dulu di wastafel tuh di air, kan ada mencair tuh, terus tuang ke don, nanti dihangatkan kan ada pisah antara krim dan cairannya, itu biasanya ada krimnya itu tunggu sampai larut, tunggu sampai larut, baru diberikan ke bayi ya. Oh, terus juga tadi saya lupa menjelaskan tadi cara meningkatkan produksi ASI kalau dia belum keluar ASINya ya, itu juga bisa dipamping ya, dipamping. Selain menyusui sesering mungkin dengan teknik yang saya ajarkan tadi, kemudian bisa juga dipamping. Yang ketiga bisa dilakukan breast care itu pijat payudara, kemudian pijat oksitosin, belakang ya. Kalau ibu-ibu tidak tahu bisa daftar program home care di Rumah Sakit Ganesha ya. Nanti akan ada bidan ke rumah ya, bidannya ke rumah. Di sana di rumah akan diajarkan cara menyusui yang benar, cara perawatan tali pusat, memandikan bayi, kemudian pijat payudara, pijat oksitosin. Nah, nanti bapaknya juga peran serta ikut, nanti boleh sertakan ya, bapaknya ikut nanti pijat oksitosin, bagaimana pijat payudara, rawat tali pusat, memandikan. Nanti diajarkan semua sama bidannya ya. Buat ibu-ibu di rumah nih, nanti bisa kalau di rumah masih bingung, telepon aja Rumah Sakit Ganesha, saya daftar home care Rumah Sakit Ganesha, sih bidan kita yang kesana ke rumah ibunya ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana setelah kita memberikan bayi ASI, itu gimana cara kita menyendawakan bayi agar dia tidak terjadi tersedak? Ya. Nah, penyendawa bayi itu penting ya, dimana lambung bayi itu kan kecil, dari bayi baru lahir itu kecil lambungnya sebesar kelereng, tapi dia juga cepat habis. Ya, dia tumbuh dan berkembang. ASI itu cepat sekali diserap ya. Jadi kenapa bayi itu gumoh? Bisa saja dia kepenuhan, perutnya kepenuhan. Jadi karena cuma sebesar kelereng, maksudnya banyak keluar lagi ya. Nah, bersendawa itu kita mengeluarkan udara dalam lambung bayi. Saja ada udara cepat penuh, jadi ini caranya ya. Nah, bayi kita letakkan di pundak kita juga bisa ya. Dirikan kepalanya agak diberikan ya. Kemudian dan bisa dengan tekuk punggungnya seperti ini ya, pelan-pelan tekuk ini tangannya, nah gini. Bisa juga diurut ke atas begini, sampai punya urut itu ya. Nah setelah itu bisa kita tidurkan, atau mau digendong juga bisa, langsung tidurkan juga bisa. Nah kalau menidurkan bayi habis minum itu miringkan dimiringkan begini ya. Kan juga masih ada bayi yang sudah dilakukan malah bengong, miringkan nanti misalnya dia muntah kan nggak langsung keluar, nggak masuk ke langsung ke sedap ya. Tapi kalau bayinya sering-sering gumoh, bisa sampai 5 kali sehari, itu sebaiknya periksakan ya. Itu bahaya. Kalau apalagi muntahnya nyembur ya, kalau sering-sering gumoh itu gumoh itu normal pada bayi, tapi nggak sering juga ya. Kalau sudah gumoh segera kontrol kemudian ya. Nah yang terakhir nih Kak, seperti yang kita ketahui ini Kak, bayi itu kan sering menangis. Bagaimana sih Kak cara kita membedakan bahwa bayi itu menangis apa karena dia lapar, sakit, atau popoknya basah, atau ingin digendong? Bagaimana cara? Nah, tanda bayi tidak nyaman tuh pasti menangis, kan belum bisa dia bilang ya pasti menangis ya, tanda bayi tidak nyaman itu. Nah kita bisa cek, kalau misalnya dia nangisnya pelan, rengek-rengek gitu, enggak lah menjerit-jerit kayak orang kesakitan tuh. Nah kita cek, kalau dia misalnya tangisnya pelan, coba cek nih. Kalau dia mencari begini,
Jadi itu tandanya dia lapar. lapar berarti, atau dia bisa tangannya haus berarti itu ya. Kemudian kalau enggak gitu, cek pempasnya. Ada mungkin pempasnya penuh, idealnya pempas 4 jam ya. 4 jam. Atau kalau di rumah pakai popok biasa itu kan tahu kita basah ya. Kalau pempas kan enggak, ya 4 jam lah idealnya diganti. Apa ada BAB-nya gitu, kita harus cepat diganti, bersih bayinya itu nggak nyaman. Terus misalnya kalau dia tamis sama menjerit keras, mungkin dia ada, mungkin dia sakit perut, atau dia tidak nyaman, atau dia sakit, mungkin pusing, kita kan nggak tahu ya. Ya itu kalau dia sakit pasti lebih melekit lagi tangisnya ya. Ya kalau cuma BAB sama apa namanya kencing atau ini haus tuh nggak terlalu keras. Kalau sakit tuh mungkin tangisnya ya beda tangisnya itu ya, segera periksa ya. Baik, sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini, apakah Siska ada yang ingin disampaikan kepada penonton di rumah? Mungkin untuk ibu-ibu di rumah ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, bisa telepon Rumah Sakit Ganesha, sembuhkan aja ke ruang bayi, ibu saya gini, bayi saya gimana, bisa kita ngobrol nanti sama-sama ya. Atau ibu-ibu yang bingung merawat bayinya, silakan daftar program home care di Rumah Sakit Ganesha, nanti kita akan berkunjung ke rumahnya, bu, kita belajar sama-sama di rumah ya. Baik, kalau begitu sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Siska atas ilmunya yang luar biasa yang sudah diberikan kita pada pagi hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di obrol-obrol santai selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik juga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.